Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang kita kenal dengan nama Abu Bakar, nama aslinya adalah Abdullah bin Quhafa. Dia lahir 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Semasa kehidupannya, dia sudah mengharamkan yang namanya khamar, karena khamar akan merusak pemikirannya. Dia lebih menjaga kehormatannya daripada meminum khamar. Kepribadian Abu Bakar sendiri sebelum masuk Islam itu dikenal dengan pedagang yang jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, lalu beliau juga pandai bergaul dan berwawasan luas. Karena sifatnya yang ramah, suka menolong, dan memiliki banyak pengetahuan yang sangat luas. Beliau sendiri tidak menyukai penyembahan terhadap berhala. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW sejak sebelum kenabian. Ketika Nabi menerima wahyu pertama dan mulai berdakwah secara pribadi, Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang diajak. Tanpa ragu, Abu Bakar langsung menerima Islam karena ia sangat mengenal kejujuran dan akhlak Nabi. Ia pun menjadi laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam dan diberi gelar Asy-Siddiq karena langsung membenarkan kenabian Rasulullah SAW. Sejak saat itu, ia menjadi sahabat terdekat dan pendukung utama dalam perjuangan Islam. Peran sebagai sahabat Nabi. Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang pertama memeluk Islam. Abu Bakar selalu setia menemani Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Abu Bakar rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk menyebarkan Islam. Kemudian Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti perang Badar dan perang Uhud. Yang kedua, peran sebagai khalifah pertama. Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar menerapkan kebijakan yang berpengaruh dalam perkembangan Islam. Yang terakhir, peran dalam menyebarkan Islam. Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Tahukah kamu siapa sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah? Dialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah. Saat rencana hijrah dirahasiakan, hanya Abu Bakar yang diajak langsung oleh Nabi. Ia menyiapkan unta dan bekal secara diam-diam. Dalam perjalanan, mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Saat itu, Abu Bakar sangat cemas bukan karena dirinya, tapi karena keselamatan Nabi. Rasulullah pun menenangkannya dengan berkata, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tidak hanya hijrah saja yang Abu Bakar As-Siddiq lakukan semasa hidupnya, namun beliau juga mengikuti beberapa perang umat Islam seperti perang Badar dan perang Uhud. Tidak hanya berpartisipasi saja, namun beliau juga memiliki kontribusi penting dalam perang tersebut. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat maupun setelah beliau wafat. Yang pertama, partisipasinya dalam perang Badar, perang besar pertama umat Islam melawan kaum Quraisy. Kontribusinya yang paling penting adalah ia selalu berada di sisi Rasulullah SAW, bahkan menemani beliau di dalam Kubah tempat Rasulullah SAW berdoa untuk kemenangan umat Islam. Bahkan tidak hanya sampai situ saja. Setelah kemenangan perang Badar, Abu Bakar As-Siddiq masih memiliki kontribusi seperti memberikan pendapat agar tawanan perang kaum Quraisy dapat dibebaskan dengan tebusan atau fidyah. Ia berpandangan bahwa dengan hal ini terjadi dapat membuka peluang bagi kaum Quraisy untuk masuk ke Islam dan memberikan kekuatan bagi kaum Islam atau umat Islam. Sikap Abu Bakar saat wafatnya Rasulullah. Yang pertama, ketenangan dan kepemimpinan. Begitu mendengar kabar wafatnya Rasulullah, banyak sahabat yang terkejut dan kebingungan. Namun Abu Bakar yang segera kembali ke Madinah datang dengan tenang. Yang kedua, mengarahkan umat Islam dengan keyakinan. Abu Bakar membaca ayat Al-Quran Al-Imran 144 yang mengingatkan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa yang bisa wafat. Yang ketiga, penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Peristiwa pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama yaitu adanya peristiwa wafatnya Nabi Muhammad yang mengakibatkan kaum muslimin kehilangan kepemimpinan. Yang kedua yaitu mereka melakukan pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah.
Lalu, pertemuan tersebut dihadiri oleh kaum muhajirin. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur pada perang Yamamah. Hal ini membuat Umar bin Khattab merasa khawatir akan hilangnya Al-Quran. Maka dari itu, beliau pun mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran secara tertulis. Pada awalnya, beliau merasa ragu untuk melakukan ini, karena hal ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah pada semasa hidupnya. Namun, setelah menimbang pentingnya, beliau pun menyetujuinya dan menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proses kodifikasi Al-Quran. Pada masa awal pemerintahannya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah dihadapkan pada 3 tantangan, yaitu yang pertama adalah orang yang murtad. Untuk menyelesaikan masalah ini, Abu Bakar melakukan perang Riddah untuk menjaga keutuhan Islam. Yang kedua, yaitu munculnya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah As-Sadi, dan Sajjah. Yang ketiga, yaitu banyaknya orang yang enggan membayar zakat karena dulu sebagian umat muslim menganggap zakat hanya wajib selama nabi hidup.